Shalom, sahabat CS, dimanapun Anda berada. Saya sangat senang bisa menjumpai saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini sebenarnya masih berhubungan dengan firman Tuhan pada hari Minggu lalu, saudara. Ya, Minggu lalu atau 7 hari yang lalu, firman Tuhan berjudul Jangan Pakai Otak. Nah, otak digunakan untuk berpikir. Berpikir menggunakan otak, saudara sekalian. Ya, ada juga di firman Tuhan berpikir dalam hati. Sebenarnya sama. Ya, hardware untuk berpikir adalah otak kita, bukan bagian hati kita. Ya, itu jelas. Hati itu menyimpan atau merupakan metafora, gambaran, tempat untuk perasaan dan juga pikiran. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul Berpikirlah Dewasa. Ya, berpikirlah dewasa. Kalau saudara mendengarkan firman ini dan saudara diberkati Tuhan, saudara jangan menyimpan sendiri berkat Tuhan, saudara bisa membagikannya kepada yang lain. Dengan saudara membagikan firman Tuhan yang saudara dengar, saudara juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Karena apa? Kabarkanlah Injil, sebarluaskanlah firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan saya percaya upah kita besar di sorga ketika orang lain diberkati Tuhan dan mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, ini dasar firman Tuhan, berpikirlah dewasa. Ya, itu dasarnya adalah di sini. Dikatakan begini, saya akan bacakan buat saudara semua. 1 Korintus 13 ayat 11, terjemahan LAI, terjemahan baru dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya, minggu lalu kita mengatakan bahwa berpikir atau merasa itu bahasa Yunaninya proneo. Nah, di sini merasa itu pakai bahasa Yunaninya proneo. Ya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, di bagian yang berikutnya, ya aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya, jadi ketika kanak-kanak merasa pakai proneo, ya seperti kanak-kanak. Berpikir di sini memakai bahasa Yunaninya logisomai. Ya, kita sudah juga belajar minggu lalu. Saudara yang belum mendengar YouTube-nya bisa melihat ya, YouTube minggu lalu ya, atau 7 hari yang lalu itu memakai kata Yunani di sini logisomai. Nah, logisomai itu kita tahu menjadi logis, ya. Logisomai itu juga menjadi logos. Logos itu firman. Ya. Itu dari kata lego. Lego itu to speak, ya. Berbicara atau berkata-kata. Nah, saudara-saudara sekalian, di bagian terakhir dikatakan sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Artinya meninggalkan cara berpikir, cara merasa anak-anak. Karena sudah dewasa. Begitu saudara sekalian, ya. Nah, ada satu terjemahan untuk Filipi pasal 3 ayat 15, ini dasar yang kedua. Terjemahannya saya ambil dari versi mudah dibaca. Ya. Terjemahan barunya saudara nanti bisa baca setelah tayangan ini, bisa juga saudara cek ya. Tapi versi mudah dibaca begini untuk Filipi 3 ayat 15. Kita semua yang sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani. Jadi kita semua yang sudah bertumbuh, artinya telah. Tadinya belum, tentunya tadinya masih anak-anak. Kita lahir semua tanpa kecuali dimulai dari bayi. Ya, ketika lahir pasti bayi, nggak langsung dewasa. Ya. Kita semua yang sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani, sama juga saudara ya, ketika saudara lahir baru, itu juga masih bayi rohani. Setelah kita semua tumbuh dan dewasa secara rohani, harus, ya, di situ ada kata harus berpikir. Nah, ini memakai kata Yunani proneo. Demikian juga, artinya berpikirnya mesti dewasa. Ya. Jika di antara hal itu ada yang tidak kamu setujui, Allah akan menjelaskannya kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang berpikir ya, atau memikirkan. Itu memakai kata Yunani proneo dan juga memakai kata logisomai. Jadi logisomai dan proneo itu sinonim. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini makhluk yang mengalami proses pertumbuhan, yaitu nggak bisa dipungkiri. Ya, pungkiri saudara tahu ya, bukannya pungkanan. Ya, pungkiri. Ya, manusia itu bertumbuh secara fisik, secara lahiriah, ya dari bayi itu sampai dewasa. Juga secara rohani atau batinnya harusnya bertumbuh. Ya. Ada orang Kristen yang secara tubuh dia dewasa, tetapi secara rohani tidak berpikir dewasa. Jadi rohaninya tidak mengalami pertumbuhan. Ya. Ini sangat menyedihkan Bapa di sorga. Ya. Nah, itu kita sebut proses metamorfosis, yang mengalami perubahan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, perubahan itu dimulai dari mana? Dari pikiran, saudara sekalian. Ya, jadi perubahan dimulai dari pikiran, cara berpikir. Perubahan perilaku tuh dimulai juga dari cara berpikir, dari mindset. Ya, mindset.
pola pikir. Nah, unsur perubahan itu ada dua, yaitu proses, ya proses harus tahu ya. Kemudian progres. Di dalam proses ada progres. Ya, progres itu ada di dalam proses. Kalau proses nggak ada progres, itu sia-sia saudara sekalian. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pola pikir itu ya, yang menyebabkan kita berubah. Jadi kalau pola pikir berubah, nanti kita akan berubah. Nah, perubahannya gimana saudara sekalian? Jadi ketika pola berpikir berubah, nanti perasaan berubah. Nah, perasaan berubah, otomatis tindakan juga berubah. Kalau tindakan berubah, ya tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Nah, karakter kita akan menentukan nasib kita. Nah, dalam hal kekristenan tentunya menentukan nasib kekal kita. Ya, hanya orang yang memiliki karakter seperti Kristus yang diperkenankan Bapa masuk ke dalam kerajaannya. Makanya agenda kita satu-satunya selama kita hidup di bumi ini, apapun profesi kita, sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai dokter, sebagai tentara, sebagai apapun, direktur, apapun, ya sebagai ibu rumah tangga, kita harus bertumbuh ke arah Kristus, yaitu memiliki karakter Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat, kita harus bertumbuh seperti Kristus. Ya. Nah, jadi tadi saya katakan, cara berpikir kita itu menentukan perasaan kita. Kok bisa? Bisa, saudara sekalian. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ketika kita mengendarai mobil, ya lagi tenang-tenang, ya, di sebelah kiri, begitu saudara sekalian, tiba-tiba ada mobil lain, ya itu menyalip dengan mendadak persis di depan mobil kita. Apa reaksi kita? Ya, pada umumnya orang itu langsung emosi. Ya, dia akan berpikir kurang ajar, kemudian dia akan mengejar pengemudi ugal-ugalan itu. Kalau dia punya pengaruh, dia punya kekuatan, dia akan samperin, kemudian dia pepet balik, kemudian kalau dia emosi, dia langsung pukul. Begitu saudara sekalian. Ya. Itu reaksi umum. Nah, sekarang coba kita lihat, ketika kita dipepet mendadak, kita langsung berpikir positif. Misalnya kita katakan begini, dalam hati kita atau dalam pikiran kita, mungkin dia buru-buru, makanya dia tidak sengaja ya menyalip kita seperti itu. Ya udah, biarkanlah. Nanti perasaan kita nggak nafsu, nggak marah, kita akan tenang, kasihan. Nah, jadi dengan cara kita berpikir seperti itu, penuh dengan belas kasihan, welas asih, ya, perasaan kita juga jadi tentram, kita melanjutkan. Ya. Begitu saudara sekalian. Ya. Jadi paradigma berpikir itu harus terus-menerus dikembangkan, harus terus-menerus mengalami perubahan. Nah, saya akan kasih contoh kisah di Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat, ya kalau nanti baca ayat 1 sampai 48, itu kisah tentang Cornelius, dan juga di dalamnya ada intervensi ilahi, ya, di mana Cornelius didatangi oleh malaikat. Cornelius ini seorang yang saleh, ya, seorang yang takut akan Tuhan, suka memberi sedekah, dan didatangi oleh malaikat Tuhan untuk mengatakan bahwa sedekahnya, ya, doanya itu diingat Tuhan. Artinya Tuhan berkenan kepada Cornelius ini. Cornelius ini saudara sekalian seorang Romawi, dia tentara. Ya. Dalam resimen di situ disebut resimen atau pasukan Italia. Jadi jelas dia bukan orang Yahudi. Ya. Dia orang yang saleh. Kemungkinan dia bisa menjadi seorang proselit, artinya orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi. Ya. Orang Goyim, bukan Yahudi, bangsa lain, bangsa Roma, tapi menganut agama Yahudi, seorang yang saleh. Nah, saudara sekalian, di saat yang bersamaan Petrus ini mendapat penglihatan sampai 3 kali. Penglihatannya adalah ada ya seperti kain yang ujung-ujungnya 4 sisinya itu dipegang, kemudian di situ ada banyak makanan binatang haram, dan Petrus disuruh menyembelih, kemudian suruh makan. Tetapi dia menolak. Ya. Dia tidak pernah makan makanan najis. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan apa yang dikatakan halal jangan kau katakan najis. Nah, penglihatan itu sampai 3 kali, artinya ini serius dan sungguh-sungguh. Akhirnya Petrus, ya di situ dikatakan ya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 19 dikatakan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Jadi saudara sekalian, di situ dia dikatakan sedang berpikir. Ya, berpikir di sini memakai kata Yunani entumeomai, artinya meditasi, meditate upon, ya, merefleksikan, memeditasi, merenungkan, ya, terus bergulir dalam pikirannya. Nah, saudara sekalian, ketika Petrus memikirkan penglihatannya itu, akhirnya nanti saudara sekalian, melalui pengalaman dia berjumpa dengan Cornelius yang orang non-Yahudi menjadi orang penganut agama Yahudi, bahkan menjadi Kristen dan dibaptis. Dia terima Roh Kudus, keluarganya terima Roh Kudus dan dibaptis. Ya. Petrus jadi memahami, ya. Jadi mengalami perubahan. Dia sebagai orang Yahudi tulen itu, dia punya keyakinan, cara berpikirnya adalah dia tidak bisa bergaul dengan orang asing, termasuk kepada Petrus. Tapi dengan adanya penglihatan itu dan pengalaman selanjutnya, dia menyadari, kalau suruh baca nanti ya, dia mulai mengerti kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah apa?
Karena kalau Allah mengatakan bangsa lain di luar Yahudi itu nggak boleh disebut kafir, karena Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, di Kisah Para Rasul 10 ayat 28, memang ada baiknya nanti saudara bisa baca ayat 1 sampai 48. Tapi karena waktu, ya saya menyampaikan firman Tuhan dengan caranya cepat, karena waktu, jadi saya hanya baca loncat-loncat. Kisah Para Rasul 10 ayat 28 dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi bergaul, apalagi masuk ke rumah orang non-Yahudi, orang Yahudi itu nggak boleh, dilarang keras. Ya, itu nanti saudara juga bisa baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 3. Ya, setelah peristiwa itu, ya, Petrus ditegur keras sama rekan-rekannya, orang-orang Yahudi. Kenapa bisa masuk ke rumah orang non-Yahudi? Ya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku, perhatikan nih, tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi selama ini dalam benaknya, dalam pikirannya, orang di luar Yahudi itu kafir, najis, tidak boleh kita bergaul, bersentuhan apalagi. Dan itu keras. Kalau saudara lihat kisah Yesus dengan orang Samaria, itu ada penjelasan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal orang Samaria itu campuran Yahudi dan bangsa lain. Jadi orang Yahudi dan campuran dengan bangsa lain aja disebut goyim, nggak boleh bergaul, saudara. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul 10 ayat 34-nya itu dikatakan begini. Lalu mulailah Petrus berbicara. Ini ketika Petrus sudah ada di rumah Cornelius bersama dengan keluarganya, juga sahabat-sahabatnya. Jadi cukup banyak orang yang ada di ruangan itu. Ya. Petrus aja itu didampingi oleh 6 orang rekannya, orang Yahudi saudara sekalian. Ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dikatakan begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Jadi setelah dia merenungkan penglihatan itu, kemudian pengalaman bertemu dengan Cornelius juga mengalami penglihatan, intervensi ilahi karena kesalehannya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu jelas saudara sekalian. Ya, Allah tidak membedakan orang. Nah, selama ini cara berpikir Petrus itu kekanak-kanakan. Dia berpikir Allah itu hanya untuk orang Yahudi, keselamatan hanya untuk orang Yahudi, ya, umat pilihan Allah. Ternyata salah. Ya, keselamatan juga bagi orang non-Yahudi, dan Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang. Makanya kalau orang rasis itu udah pasti jahat. Ya, apalagi orang Kristen, dia hamba Tuhan rasis, itu sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Kata mengerti di situ itu dari kata Yunani, kata lambano. Nah, kata lambano ini dari dua kata, yaitu kata itu preposition. Jadi kata yaitu preposition, artinya apa? Ini primary article, artinya preposition yang utama. Itu artinya down from. Ya, jadi turun dari atas, down from, atau throughout, melalui. Ya. Kemudian lambano artinya to take, mengambil. Nah, kalau kita lihat secara literal, ya, Petrus bisa mengerti itu karena melalui proses atau diturunkan dari atas. Ya, sehingga dia bisa mengerti, baru mengerti. Penglihatan sampai 3 kali itu penglihatan yang ekstrim. Kalau 3 kali itu sesuatu yang ekstrim baru bisa dipahami saudara sekalian. Ya, kalau nggak ada sesuatu yang ekstrim, kita sulit untuk berubah. Apalagi karakter kita atau cara berpikir kita, mindset kita, di usia di atas 50 itu sulit kecuali ada pengalaman ekstrim sehingga cara berpikirnya berubah. Ya. Nah, saudara-saudara kalian, jadi kita harus mengalami perubahan cara berpikir. Nah, untuk bisa berubah cara berpikir memang harus melalui proses, harus turun dari atas, yaitu dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ini penting saudara sekalian. Nanti firman Tuhan ya digabung, dikombinasi dengan pengalaman sehari-hari, peristiwa sehari-hari yang kita alami, baru klop saudara sekalian. Ya, misalnya, ya, kita harus mengasihi musuh kita, orang yang menganiaya kita. Itu tidak mudah saudara sekalian. Ya, kalau mengasihi sesama kita, apalagi yang baik kepada kita, itu jauh lebih mudah. Mengucukai orang-orang jahat pun melakukan hal yang sama. Tetapi kita dituntut untuk mengasihi orang yang menganiaya kita atau mengasihi musuh kita. Itu butuh kedewasaan rohani. Ya. Bukan hanya firman Tuhan, tetapi juga penggarapan Allah. Kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi, kondisi seperti itu. Ya. Nah, untuk itu saudara kembangkanlah cara berpikir saudara dan saya melalui proses belajar kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus disebut guru. Dia mengajar saudara sekalian. Mengajar apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengubah cara berpikir kita. Ya. Ini penting saudara sekalian. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi saudara sekalian, untuk bisa berubah cara berpikir kita, akal budi kita, harus melalui pembaharuan budi. Dan pembaharuan budi itu bisa dilalui dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara mau dewasa rohani, saudara mesti belajar firman Tuhan, ya, mengembangkan cara berpikir kita dengan belajar firman Tuhan. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Tidak boleh berhenti belajar firman Tuhan sampai mati, saudara sekalian. Karena penting. Karena firman Tuhan ini tidak pernah kering, akan terus-menerus ya, mengalir, ya,
Firman Tuhan mengatakan kalau dia keluar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Sampai kapan? Sampai kita dibentuk sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang kemarin kita sudah ulas. Pikiran perasaan Kristus itu apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan memasuki kerajaan kekalnya, yaitu di langit baru dan bumi yang baru. Mari saudara sekalian kita kembangkan cara berpikir kita. Cara berpikir orang yang dewasa. Orang dewasa, dia akan mengabdi kepada Tuhan dan akan menyenangkan Tuhan. Dia tidak berpikir seperti anak-anak yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi orang dewasa berpikir untuk orang lain sesamanya, terutama untuk Tuhan, Allah Bapanya yang disembah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap